Baik, kita mulai tahsin dari ayat 1 sampai 20 surah An-Naba. Minta tolong yang lainnya di-mute suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Amma yatasaalun. Nah, diperhatikan di yang ayat pertama itu ain ya. Amma. Jadi jangan alif, jangan amma. Kalau ain keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. Amma. Langsung bertemu mim bertasydid. Gunnah. Jangan lupa dilamakan kalau huruf gunnah ya. Amma yatasa'a. Nah, kalau itu hukumnya mad wajib. Jadi kalau mad wajib sama mad jaiz itu dia hampir sama. Bedanya kalau mad wajib itu dia setelahnya bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kalau mad jaiz itu mad asli bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat. Kalau kita susah membedakan mana satu kalimat, mana 2 kalimat, itu dari bentuk benderanya juga berbeda. Nah, kalau yang ayat 1 ini bentuk benderanya dia warnanya lebih tebal. Itu namanya mad wajib. Tapi untuk harokat mad wajib dan mad jaiz, dia tetap 4 atau 5 harokat. Sama ya, panjang harokatnya. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Anin. Gunnahnya juga sama seperti ayat pertama. Kalau ayat pertama itu huruf gunnahnya mim, kalau ayat 2 huruf gunnahnya nun bertasydid. Anin naba'il azim. Nah, alif sama ain berdekatan nih. Biasanya suka tertukar-tukar mana alif mana ain. Nah, kalau naba'i itu alif. Jadi dibuka mulutnya. Naba'i. Itu keluarnya dari tenggorokan bagian bawah ya. A. Kalau yang azim itu baru ain. Ya. Jadi gempa barusan. Gempa. iya, gempa. Bintang. Allahu Akbar, ada gempa. Allahu Akbar, gempa beneran. Beneran gempa. Gempa. Gempa, iya, goyang-goyang. Allahu Akbar. Kita keluar nggak nih? Allahu Akbar. Aku sendirian di rumah lagi. Keluar aja, Bu. Bintang, turun, Tang. Jakarta gempa, Dek. Jakarta gempa. Purwokerto nggak terasa Purwokerto, nggak sampai sini. Cirebon gimana Mbak? Enggak, alhamdulillah. Udah selesai. Alhamdulillah ya Allah, astagfirullahaladzim ya Kencang Allah. banget. Udah ya? Ya Allah, udah dong ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bu Is di Cirebon enggak ya? Enggak, alhamdulillah Bu Ati. Ya Allah, kaget aku. Ya Allah, ya Rabbi. Di daerah ini kali ini ya, di daerah Sumatera Emang situ enggak? kali ya. Berarti terasa nggak di BSD? Terasa banget. Di Cinere gede banget lu buat Nah, Allahu Akbar. Jangan-jangan Terasa dekat banget. Anyer situ kali ya takutnya Anjir, ya. heeh. Aku meja aku ini aja gerak ini mejanya. Krakatau ya. Iya, kita goyang semua ini mejanya. Masih gempa. Enggak. Udah sih, alhamdulillah. Udah enggak. Aku juga bangku aku goyang-goyang. Iya, enggak kan Mbak Dery Saya bilang meja saya kok
Goyang-goyang terus Iya. bangku saya kenapa begini? Enggak, soalnya Mbak Intan jelas Saya yang ngomongnya. goyangan. Mbak Intan kan buka langsung bilang gempa, tapi apaan, ngomong apa gitu. Terasa banget. Heeh. Agak kencang. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Di Banten lagi ini. Anakku pas ngantor lagi di lantai berapa tuh dia? Turun tuh pasti. Terasa sekali kalau lantai tinggi. Terasa. Iya. Iya berasa itu. Karama Gempanya barusan cukup besar ya. ya kerasa berarti Besar, semua. besar banget, Kak. Besar banget. Ya Rabbi, ya Rahman. Karahma Berasa nggak berasa, Karahma. Berasa di Mia berasa nggak? Mia berasa. Terasa Rahma juga. Berasa banget. Aku tuh sampai goyang begitu. Meja aku goyang. Iya. Iya nih, ini meja ini goyang. Aku kayak orang kelejengan begitu. Iya, Tapi kayak saya lagi goyangan. pusing. Emang saya lagi agak pusing kepalanya. Tapi ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Iya, pintu juga sampai bunyi gitu. Itu bunyi lampu kricing 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 kricing. Nah, beneran. Iya, cukup besar ya. Iya. Besar banget. Oh, ya Rabbi, ya Rahman. Astagfirullahaladzim. Kak Rahma doa kalau gempa gitu apa sih Kak Rahma? Gimana Ibu? Baca doanya berdoa apa? Doa gempa. Heeh. Ya Kalau Allah, kita lindungilah lagi gempa kami. apa yang kita baca doanya? Bingung Karahma. Iya, bingung. Allah. Lu pernah diajarin tapi lupa. Intinya ya mohon perlindungan lah. Istighfar Iya. aja. Mbak Istighfar nggak aja ada ya? ya. Mbak di Jawa nggak kerasa Mbak? Oh, Bu Nggak kerasa sama saja sekali. nggak kerasa. Nggak kerasa sama sekali. Iya, Mbak saja Cirebon nggak kerasa, Purwokerto nggak. Oke, baik. Kita lanjut ya. Ya, Ayat. ulang lagi deh Kak Rahma, ulang lagi. Boleh kita ulangi dari ayat 1 ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Amma yatasaalun. Gunnahnya diperhatikan, dia harus lama. Amma yatasaalun. Ayat 2. Anin naba'il azim. Alif sama ain berdekatan. Perhatikan mana yang harus dibaca alif, mana yang harus dibaca ain. Naba'il, jelas alifnya ya. Naba'il. Kalau azim, baru itu huruf ain. Anin naba'il azim. Untuk pengucapan huruf wo itu dia sama seperti da dan ta. Jadi lidahnya sedikit digigit keluar. Wo. Wo. Azim. Azim. Ayat 3. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi, huruf za. Ini sama pengucapannya seperti wo. Jadi dikeluarkan sedikit lidahnya ya. Alladzi, zi. Setelah huruf za ada ya sukun. Itu mad asli. Karena ya sukunnya sebelumnya huruf yang berharokat kasroh. 2 harokat. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Fihi mukhtalifun. Huruf kho itu satu-satunya huruf yang kasar. Jadi dia keluarnya dari tenggorokan. Kho. Kho. Muh. Jadi dia kasar ya pengucapannya. Mukhtalifun. Nah ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ayat 4-nya. Kalla saya'lamun. Kalla. Perhatikan huruf K itu hamas. Memiliki sifat hamas. Jadi walaupun harokatnya fathah, dia tetap hamas. Jadi tidak yang sukun saja ya. Jadi huruf K itu semua harokat dia tetap hamas. Kalla saya'lamun.
Saya. Tapi ingat, tidak boleh ditekan terlalu kuat di tenggorokan. Kalau ditekan nanti ada pantulan. Saya alamu. Nanti seperti itu. Jadi dia ditahan. Saya alamun. Kalla saya alamun. Tsumma kalla saya'lamun. Nah, ayat 5 dia hanya ditambahkan summa. Gunnahnya ya. Summa. Di sini sa-nya bukan sa ya, tapi sa yang digigit lidahnya juga seperti zal dan zo. Summa kalla saya'lamun. Ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Alam huruf ja itu huruf qalqalah. Jadi biasanya kalau huruf qalqalah yang di tengah-tengah itu suka dilupain. Padahal ini juga huruf qalqalah ya. Ja, naj. Ingat dipantulkan. Alam naj'alil arda. Nah, itu ada hukum apa di situ di arda? Tafhim ya. Jadi ada ro sukun sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Ingat dia dibulatkan. Bibirnya juga ikut dibulatkan. Alam naj'alil arda. Ya, jangan arbo. Ingat, huruf ro juga tidak boleh banyak getar. Jadi jangan arbo. Nah, itu dihindari ya. Alam naj'alil arda mihada. Kalau huruf da itu ujung lidahnya bertemu dengan belakang gigi seri atas. Da. Jadi lidahnya jangan asal nempel di langit-langit, tapi dia punya tempatnya khusus, yaitu di belakang gigi seri atas ya. Mihada, dada. Jadi berbeda dengan dada sama dada. Nah, ya. Jadi dia lebih padat, lebih tebal kedengarannya. Mihada. Alam naj'alil arda mihada. Da-nya cukup 2 harokat saja, mad iwad. Wal jibala autada. Wal jibala, huruf lam sukun tidak boleh dipantul, ditahan. Wal jibala autada. Kalau au itu dia hukumnya madlin. Ya. Jadi madlin itu panjang harokatnya 1/4 ya. Jadi jangan bilang tidak punya harokat au itu. Jadi dia punya harokat tapi hanya 1/4. Autada. Dia hampir sama dengan mad asli hurufnya. Tapi kalau mad asli hurufnya 3, alif, waw, ya. Kalau madlin hanya 2, waw dan ya. Nah, kalau mad asli itu punya temannya masing-masing kan? Kalau waw sukun, sebelumnya dhammah, ya sukun, sebelumnya kasroh, fathah, sebelumnya fathah, setelahnya alif. Kalau madlin itu waw sukun dan ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Tuh. Au, ai. Nah, itu madlin namanya. 1/4 ya. Wal jibala autada. Ta hamas. Autada. Wa khalaqnakum azwaja. Qalqalah di huruf qaf. Wa khalaqa. Pantulan qalqalah harus dikuatkan ya. Jadi terdengar pantulannya. Wa khalaqnakum azwaja. Nah, itu huruf za-nya yang kalau di Indonesia itu huruf Z. Jadi ada desisan. Azwaja. Nah, kalau ja itu yang kita bahasa Indonesia huruf J biasa. Jadi harus dibedakan ya. Alif sama ain, lalu sin, sa, shin. Nah, itu. Lalu ada ja, za, za.
Nah, tuh. Jadi bunyinya berbeda. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna, ainnya dapatkan. Huruf ja itu tempatnya tengah lidah yang bergerak. Jadi tengah lidah itu dia menyentuh langit-langit atas. Ja. Ja. Jadi biasanya kan seringnya ujung lidah ya. Kalau huruf ja itu tengah lidah. Wa ja'alna, ingat huruf lam bukan qalqalah, ditahan. Wa ja'alna naumakum subata. Naumakum subata. Perhatikan hamas-hamasnya. Kaf hamas, ta hamas juga. Wa ja'alna al-laila libasa. Kalau di sini huruf lam bertasydidnya, itu. Jadi kalau huruf yang bertasydid itu dia ditekan, dikuatkan ya. Jadi jangan setengah-setengah ditahannya. Langsung dikuatkan. Wa ja'alna al-laila. Tapi tidak boleh ditahan lama. Gitu. Dia tasydidnya didapatkan tapi tidak boleh ditahan lama. Wa ja'alna al-laila libasa. Sinnya yang biasa ya, huruf S. Libasa. Ulangi. Wa ja'alna al-laila libasa. Mad aslinya stabilkan 2 harokatnya. Jangan ada yang naik 3 harokat, ada yang kekurangan. Nah, itu ya. Stabilkan 2 harokatnya. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Wa ja'alna gunnahnya nun bertasydid. Sebenarnya di situ di nunnya ada alif lam, itu juga punya hukum tajwid. Namanya alif lam syamsiyah. Tapi kalau kita bahas ke sana terlalu jauh ya. Nah, cukup tahu aja. Jadi kalau ada alif lam bertemu huruf nun, itu alif lam syamsiyah. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Ma'asya. Shinnya ini dia yang tebal ya. Sya. Sya. Kalau shin ini dia punya satu sifat yang tidak dimiliki oleh semua huruf, yaitu tafashi namanya. Jadi anginnya itu menyebar di seluruh mulut. Sya. Sya. Jadi berbeda ya. Sa, so, bo. Nah, sifat tafashi itu hanya dimiliki oleh huruf shin. Karena dia ketika kita mengucapkan huruf shin, itu banyak angin yang keluar. Jadi anginnya itu menyebarnya di seluruh mulut. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Wa banayna. Di situ yang panjang hanya di huruf nun ya, terakhir. Wa banayna fawqakum. Nah, ini ada bersampingan huruf qaf sama huruf kaf. Kalau qaf itu dia qaf sama kaf itu keluarnya sama-sama dari pangkal lidah ya. Ko ka satu tempat. Tapi bedanya kalau huruf kaf itu memiliki sifat hamas. Kalau qaf tidak memiliki sifat hamas. Ya. Fawqakum, qakum. Jadi qa itu bertemu dengan huruf yang istilah yang kuat, langsung bertemu dengan hamas. Fawqakum. Jadi jangan sama tuh bunyinya. Bedakan qaf dan kaf. Wa banayna fawqakum sab'an. Sab'an. Qalqalah. Sab. Masih ingat kan bunyi pantulan qalqalah itu harus mengikuti harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya fathah berarti pantulannya seakan-akan seperti fathah ya. Sab. Jadi jangan sab, tidak ada bunyi pantulan qalqalah yang bunyinya. Tapi dia kalau tidak fathah, dhammah, kasrah. Sab. Ayat 12. Ustaz jangan di sini.
Sebentar ya Ibu, ada Ustadz Majid. Kalau Rahma ngajar dilihatin orang tuh suka malu. Soalnya tadi habis acara, tadi ada beberapa yang di sini kan, kita yang di rumah Jati Villa ya, Bu Ati tahu ya, Bu Eti. Tuh, jadi masih ada beberapa yang di sini, termasuk Ustadz Abdul Majid tadi. Oke, kita lanjut ayat 12 ya, kita ulangi. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Sab'an, qalqalahnya jangan lupa bunyi pantulannya fathah ya, bunyinya sab'a. Sab'an shidada. Nah, kalau ini tanwin bertemu huruf shin itu ikhfa. Jadi bunyinya disamarkan. Sab'an shi. Tuh ya. Jadi kalau mau membedakan mana yang harus dibaca samar, mana yang harus dibaca jelas, satu kuncinya itu adalah hafal hurufnya. Baru kita bisa tahu, oh ini izhar, ini ikhfa. Kalau tidak hafal hurufnya nanti suka bingung. Kalau ketemu ta, ini cara bacanya harus dibaca jelas atau samar nih. Ya. Jadi kuncinya satu, hafal hurufnya. Oh ini masuknya huruf ikhfa. Oh ini masuknya huruf izhar. Kalau ikhfa dia selalu dibacanya samar. Kalau izhar selalu jelas. Tuh. Kalau ini ikhfa ya, tanwin bertemu huruf shin, ditahan 2 harokat. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Shidada. Ingat huruf da, ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Shidada. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا. Nah, kalau ini tanwin bertemu waw bertasydid. Ini hukumnya idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah hanya ada 4. Yanmu singkatannya ya. Ya, nun, mim, waw. Dan kebanyakan idgham bi gunnah itu pasti selalu bertasydid. Ya. Jadi ya bertasydid, nun bertasydid, mim bertasydid, waw bertasydid. Ya. Wa ja'alna sirajan wa, ditahannya sama seperti ikhfa lama. Sirajan wahaja. Ingat haknya tasydid. Wahaja. Jangan terlalu terburu-buru ya. Kebanyakannya wahaja, tasydidnya dapat tapi cepat. Jadi dia seakan dikasih intonasi. Wahaja. Waja'alna sirajan wahaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Nah, wa anza, nun sukun bertemu za, ikhfa. Wa anza, tahan ya, 2 harokat. Wa anzalna minal mu'sirati. Minal mu'sirati, ainnya dapatkan. Minal mu'sirati ma'a. Tadi ada tanda bendera ini hanya di ayat 1 ya kita ketemunya. Berarti panjang harokatnya ngikut ke ayat yang pertama tadi. Kalau ayat pertama tadi ngambilnya 5 harokat nih Ibu. Nah sekarang pas ayat 14 juga harus ngambil 5 harokat. Jadi jangan naik turun ya. Mentang-mentang dikasih 2 opsi, boleh 4, boleh 5. Jadi ngambilnya boleh ntar ayat 1 4, ayat selanjutnya 5. Nah, itu tidak boleh ya. Kita belajar konsisten. Tuh, dengan huruf aja kita diajarkan konsisten ya. Nah, jadi mad wajib itu ketika kita ngambil 5 harokat, berarti 5 harokat sampai selesai. Ayat 14, panjang ma'a, ikutin ke ayat 1 ya. Tadi, ya tasa'alun. Kalau ngambil 4 harokat, berarti di sini juga ambilnya 4 harokat. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja.
Nah, tanwin bertemu sa, ikhfa. Sa, sajaja. Ja-nya tahsyid, kuatkan. Sajaja. Dua harokat ya. Itu mad asli. Ja yang pertama, yang kedua mad iwad. Kalau mad iwad itu dia selalu adanya di ujung ya, di akhir ayat. Jadi ada fathah tanwin di akhir ayat. Itu mad iwad. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija kho. Kho itu dia kasar tapi tidak boleh dipantulkan. Jadi jangan linuh. Dia tetap ditahan. Linuh rija. Nah, kalau ri itu karena ro-nya kasroh, jadi dia tipis. Linuh rija. Linuh rija bihi habbau. Ha-nya lembut. Ha. Bahabihibuhu. Lembut ya. Jadi berbeda dengan ha yang bulat sama ini yang temannya ha ja kho. Nah, itu dia lebih lembut. Habbau wa nabata. Itu waw bigunnah, tanwin bertemu waw. Habbau wa nabata. Mad asli dan mad iwad dia dua harokat. Jadi stabil itu ya. Habbau wa nabata. Gitu. Wa jannatin alfafa. Nun bertasyid gunnah. Wa jannatin. Jadi nun bertasyid itu punya dua hukum tuh. Karena nun bertasyid jadi gunnah, lalu ada tanda garis yang ke atas itu jadi dibaca dua harokat itu mad asli. Jadi setiap ada tanda yang panjang di atas nun itu mad asli ya. Kecuali huruf alif. Kalau huruf alif yang ada tanda panjang itu namanya mad badal. Jadi kalau selain huruf alif ada tanda panjang seperti itu mad asli sama dua harokat. Wa jannatin alfafa. Tanwin bertemu alif. Tin alfafa izhar. Jadi dibaca jelas. Alif sama ain itu masuknya izhar ya. Jadi kalau ada tanwin atau nun sukun bertemu alif atau ain itu izhar. Jannatin alfafa. Kalau fa itu ujung gigi yang atas bertemu sama di bagian bibir bawah. Dalam tapi jangan di luar. Jangan fa, jangan pas bibir, tapi bagian dalam bibir. Fa. Bagian dalam bibir sini ya. Jangan pas bibir luar, apalagi berlebihan sama sini. Fa. Nah, nggak boleh. Atau kadang ada yang pa ya. Nah, itu nggak boleh karena dia tidak dapat hamasnya. Karena huruf fa itu dia memiliki sifat hamas juga sama seperti ka, ta ya. Jadi ujung gigi yang atas bertemu sama bagian dalam bibir bawah. Fa. Wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Gunnah lagi. Inna yawmal fasli. Huruf lam bukan qalqalah. Huruf sad sukun juga bukan qalqalah. Yawmal fasli ditahan. Fasli jangan fasli. Ditahan ya. Inna yawmal fasli kana miqata. Mi dua harokat. Ko dua harokat. Ta dua harokat. Kana miqata. Ulangi ayat 17-nya. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja.
Yauma yunfa ikhfa. Nun sukun bertemu fa ikhfa. Fa sama qaf ikhfa dua-duanya. Yauma yunfakhu. Ingat huruf kha kasar. Yunfakhu fis suri. Tasydidnya kuatkan. Fis suri fatatuna. Ada hamzah sukun nih. Kalau hamzah sukun itu dia jangan terlalu kasar, jangan terlalu ringan juga. Kalau terlalu kasar takutnya ada pantulan. Kalau terlalu ringan juga takutnya malah gak kedengaran hamzahnya. Jadi dia di pertengahan ya kalau hamzah sukun. Fata tuna afwaja. Ingat, fa bukan qalqalah. Af ditahan. Afwaja. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa futihatis, hanya yang lembut. Wa futihatis sama. Ada sama lagi. 4 atau 5 harokatnya ya. Wa futihatis sama. Fakanat tak sukun tuh. Ya, hamznya jangan terlalu berlebihan ya. Fakanat, jangan sampai seperti itu. Dia sedang. Fakanat, nat. Cukup angin keluar sedikit. Fakanat abwaba. Ada qalqalah. Abwaba, jangan abu. Di aba. Karena sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Abwaba. Ya, terakhir. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Wasuyirati, ya-nya tasydidnya kuatkan. Wasuyirati. Jadi jangan terlalu terburu-buru ya. Wasuyiratil jibalu fakanat. Hams lagi taknya. Kaf juga hams. Fakanat saraba. Ingat huruf ro itu ujung lidah bertemu sama langit-langit atas. Tapi dia hampir dekat dengan gigi depan ya. Jadi dia tidak pas langit-langit tegak lurus ke atas. Tapi dia agak depan. Ro. Jadi di belakang gigi. Saraba. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Nah gitu. 20 ayat selesai. Oke, kita bahas sedikit tentang alif lam syamsiah sama alif lam qamariyah ya. Nah, alif lam syamsiah sama alif lam qamariyah itu hurufnya sama, ada 14. Alif lam qamariyah sama, ada 14. Jadi huruf hijaiyah kan ada 28. Dibagi 2, 14 huruf alif lam syamsiah, 14 lagi huruf alif lam qamariyah. Nah, tapi kalau kita suruh hafalin hurufnya, pasti ibu-ibu susah. Ya. Jadi cara mudahnya membedakan alif lam syamsiah sama alif lam qamariyah itu, kalau alif lam qamariyah itu alif lamnya dibacanya jelas. Kayak ayat 20. Wasuyiratil. Jadi alif lamnya kebaca, tertulis dan terbaca jelas. Ya. Kalau alif itu alif lam qamariyah ya, yang dibaca jelas alif lamnya. Kalau alif lam syamsiah boleh dilihat ayat 19. Wa futihatis sama. Ada alif lam tapi dia tidak terbaca. Itu alif lam syamsiah. Ya, itu ya perbedaannya yang paling mudah untuk kita pahami. Ya, kalau alif lam qamariyah, alif lamnya kita baca jelas. Nah, wasuyiratil jibalu. Ya. Kalau alif lam syamsiah, alif lamnya ada tapi tidak dibaca. Wa futihatis sama. Kan alif lam baru sin baru ma, tapi kita bacanya langsung ke sin. Alif lamnya tidak dibaca. Itu alif lam syamsiah. Ya, nah gitu. Itu cara yang paling mudah untuk membedakan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Ya, mudah kan tajwidnya?
Nah, mudah sebenarnya. Ya Allah, Kak Rahma. 10 ayat mungkin 5 ayat aja ya.